sebelum kita berbicara tentang sejarah kubur, alangkah lebih baiknya kita berbicara tentang apa sih tradisi tersebut. Nah, tradisi dalam bahasa Latin adalah biasa disebut dengan tradition, atau artinya diteruskan atau kebiasaan. Nah, dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Nah, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik yang tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah. Tradisi dalam pengertian lain adalah adat istiadat atau kebiasaan turun-temurun yang masih dilakukan di masyarakat. Suatu masyarakat akan muncul penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya sudah tetap saja dianggap sebagai cara terbaik selagi belum ada alternatif lain. Tradisi atau biasa disebut juga dengan kebiasaan merupakan hal yang dilakukan sejak lama dan terus-menerus dan menjadi kehidupan suatu kelompok masyarakat. Pengertian lain tentang tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi dalam arti sempit yaitu suatu warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini, dan mengingatkan hubungan khususnya dengan kehidupan di masa lalu. Misalnya adalah candi, puing, kereta kencana, dan beberapa benda peninggalan lainnya. Jelas termasuk ke dalam pengertian tradisi. Sumber tradisi pada umat ini biasa disebabkan karena sebuah urf atau kebiasaan yang muncul di tengah-tengah umat, kebiasaan tetangga, lingkungan, dan semacamnya. Kemudian dijadikan sebagai model kehidupan. Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari suatu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari suatu kelompok yang lain dan saling berinteraksi. Nah, tradisi ini juga merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan satu sama lain dengan inti ajaran agama. Tentunya Islam akan menjustifikasikan atau membenarkannya. Kita bisa mencerminkan bagaimana Wali Songo tetap melaksanakan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Tradisi juga merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa adanya tradisi, tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Serta dengan tradisi, hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Nah, tradisi ini bisa membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan, maka akan ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi apabila telah teruji tingkat efektivitasnya dan tingkat efisiennya. Efektivitas dan efisiennya selalu terupdate mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan, kalau tingkat efektivitasnya dan efisiensinya rendah, akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan mempengaruhi budayanya, kebiasaan dalam sistem pewarisan
tradisi ini akan lahirlah istilah tradisional. Tradisional ini ialah sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berpikir dan bertindak yang selalu berpedoman pada suatu nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dengan kata lain, setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi. Orang akan merasa yakin bahwa tindakannya adalah benar dan baik bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah satu yang keliru atau tidak akan dihargai masyarakatnya. Dari pengalaman dia tersebut, dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Sehingga dimanapun masyarakatnya, tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya. Sikap tradisional adalah bagian terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan. Ya, harus menyadari bahwa warga masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis. Hal ini mempunyai arti proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung dari generasi tua ke generasi muda. Berdasarkan nilai dan norma yang berlaku, tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diproses berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Jauh sebelum agama datang, masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya, alam sekitar dan alam kodrati yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama tradisi keagamaan tersebut. Peradaban manusia dan kenyataannya pasti akan menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan adikodrati. Realita budaya Indonesia yang beragam suku dan bangsa yang berbeda serta agama dan aliran yang berbau mitos merupakan dasar kehidupan sosial dan budaya. Catatan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu percaya adanya kekuatan gaib yang mengatur alam ini. Kekuatan gaib tersebut ada yang menguntungkan bahkan ada yang merugikan. Berdasarkan kepercayaan tersebut, manusia senantiasa berupaya melembutkan hati pemilik kekuatan gaib dengan mengadakan upacara, ritual, ziarah, sesaji, dan haul, termasuk pementasan seni tertentu. Tradisi memperingati atau merayakan peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan upacara merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sekaligus manifestasi upaya manusia mendapatkan ketenangan rohani yang masih kuat berakar sampai sekarang. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi ziarah kubur menyambut bulan Ramadan. Umat Islam punya tradisi tersendiri dalam menyambut Ramadan, seperti gotong royong, bersihkan masjid, memperindah tempat tinggal, serta berdoa secara massal, dan juga berziarah kubur keluarga secara bersama-sama dengan menabur bunga atau lazim disebut dengan istilah nyekar. Mengutip laman Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, tradisi nyekar muncul berkat akulturasi budaya Islam, Jawa, dan Hindu, yang mana dalam kepercayaan Jawa, roh adalah abadi dan selalu pulang menemui keluarga pada setiap bulan Ruah atau bulan Sya'ban. Sehingga menurut kepercayaan ini, bulan Ruah merupakan momentum untuk saling bertegur sapa antara mereka yang sudah meninggal dengan mereka yang masih hidup. Hindu juga memiliki sapaan khas dengan roh nenek moyang dengan beragam sesaji. Salah satunya adalah bunga. Dalam bahasa Jawa disebut dengan sekar. Kemudian, dalam Islam, ziarah kubur merupakan hal yang sangat positif dilakukan sebagai wahana mengingat akan kematian.
Sehingga dari sisi ritual, tradisi nyekar ini merupakan hal yang sangat positif. Di samping sebagai wahana memperkuat tali silaturahmi lintas alam, juga menjadi sarana mempertebal keimanan akan kehidupan setelah dunia. Interpretasi terhadap makna tradisi nyekar ini memang harus lebih produktif. Nyekar bukan hanya realitas dari praktik keagamaan atau kepercayaan, tetapi bahkan lebih luas dari itu. Tradisi nyekar melibatkan ranah kebudayaan, sosial, bahkan ekonomi. Karena tradisi nyekar di samping merupakan bentuk akulturasi dan model budaya keislaman pribumi. Nyekar juga merupakan ajang merajut kembali akan akar historis serta merefleksikan masa depan. Artinya, dengan nyekar yang dimaknai secara lebih dalam, seseorang diharapkan dapat merefleksikan sisi-sisi historis eksistensinya, dari mana dia berasal serta bagaimana dia dibesarkan dan dilimpahi kasih sayang oleh orang-orang yang dia datangi di makbarahnya itu. Dengan begitu, diharapkan timbul rasa sayang, iba, dan harapan besar akan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang telah kembali tersebut. Dan disinilah ketulusan dan keikhlasan terwujud. Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa ziarah kubur menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan umat muslim pada saat menjelang bulan Ramadan? Apakah ziarah kubur hanya boleh dilakukan pada saat menjelang bulan Ramadan? Kalau tadi kita sudah mengetahui sejarah tradisi ziarah kubur dari beberapa literatur, nah sekarang kita akan mengetahui kenapa ziarah kubur ini menjadi tradisi pada saat menyambut bulan Ramadan dari salah satu warga yang sampai saat ini masih melaksanakan tradisi ziarah kubur pada saat menyambut bulan Ramadan. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sobari. Baiklah, langsung saja, Pak, apa alasan Bapak melakukan ziarah kubur pada saat bulan Ramadan? Melakukan ziarah kubur pada saat awal bulan Ramadan itu sebagai penghormatan kepada orang-orang tua kita yang terdahulu atau para leluhur yang sudah meninggal, sebagai bakti kita kepada orang-orang tua kita, karena akan menjalani puasa Ramadan pada esok harinya ataupun beberapa hari kemudian, sebagai cara untuk membersihkan diri dari segala sifat nafsu duniawi, dan itu mengharap keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan syariat Islam, yaitu salah satu rukun Islam, yaitu mengerjakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Apakah Bapak masih melakukan ziarah kubur hanya saat pada bulan Ramadan saja? Menurut saya, ziarah kubur itu dilakukan nggak mesti pada bulan Ramadan saja. Bulan-bulan yang lain pun baik. Semakin kita sering berziarah ke kubur, semakin kita mengingat akan kematian kita. Jadi apabila kita mengingat akan kematian, maka kita akan berusaha mencari bekal untuk menuju kematian, yaitu menghadap ilahi Rabbi, mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Jadi ziarah kubur ini boleh saja dilakukan pada saat tertentu, nggak mesti pada bulan Ramadan saja ya Pak? Boleh di setiap ada kesempatan, keringanan langkah, boleh melakukan ziarah kubur, nggak mesti harus di bulan Ramadan
saja ataupun menghadapi bulan-bulan lain boleh. Kalau menurut pribadi saya itu enggak dilarang. Ya, sama-sama. Nah, dari beberapa literatur dan hasil wawancara bisa kita ambil kesimpulan kenapa ziarah kubur menjadi tradisi atau kebiasaan umat muslim pada saat menjelang bulan Ramadan. Karena kebanyakan umat muslim percaya bahwa pada saat bulan Ramadan merupakan waktu yang pas untuk memperbanyak ibadah atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, ziarah kubur juga dianggap sebagai ibadah sehingga menjelang bulan Ramadan ibadahnya itu memiliki pahala yang berlipat-lipat ganda. Mendoakan orang yang sudah meninggal dan berziarah ke kubur sehingga banyak orang yang memanfaatkan waktu itu untuk mengunjungi sanak saudaranya yang sudah meninggal dan juga mendoakan mereka. Selain mendoakan, ziarah kubur juga merupakan salah satu momentum yang dilakukan untuk bersilaturahmi kepada yang telah tiada. Karena pada makam ini merupakan media yang menautan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Nah, sementara itu, kalau kita lihat dalam perspektif Islam, ziarah kubur ini dianjurkan karena mendoakan kepada yang mati dan bisa mengingatkan kita yang hidup kepada kematian yang akan datang. Selain itu, pada masa lalu Nabi Muhammad SAW bersabda agar umatnya senantiasa selalu mengingat kematian kapanpun dan dimanapun. Jadi salah satunya yaitu dengan berziarah kubur, seperti kita merefleksikan diri. Oh, ini rumah aku yang akan datang. Contoh konkretnya mengingat kematian bagi umat muslim itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah mengunjungi makam sanak saudara kita dan mendoakan mereka yang sudah meninggal. Rasulullah SAW juga bersabda, saya dulu pernah melarang ziarah kubur, sekarang ziarah kubur dipersilakan. Ziarah kubur juga disebut baik dilakukan saat lebaran karena pada saat itu umat muslim telah kembali fitrah atau kembali suci. Jadi kalau hari raya Idul Fitri itu kan hari raya umat Islam, yang mana umat muslim kembali ke fitrah dengan fitrah-fitrahnya kembali suci seperti itu. Nah, dengan berkunjung ke kuburan juga dinilai sebagai bakti seorang anak. Mungkin kalau yang orang tuanya sudah tidak ada, nah itu merupakan wujud bakti anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ternyata sangat banyak hal positif yang bisa kita ambil di sini. Dan yang perlu kita ingat, ziarah kubur bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Boleh saja dilakukan di saat apapun dan kapanpun, tidak mesti pada bulan Ramadan ataupun hari raya Idul Fitri saja. Ziarah kubur ini menjadi tradisi karena kebiasaan orang-orang terdahulu ketika menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan cara mensucikan diri mereka dan meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal maupun kepada orang yang masih hidup. Dalam berziarah ada tahap yang namanya menabur bunga atau nyakar. Bunga yang digunakan ini biasanya adalah bunga setaman. Kenapa buat ziarah harus lengkap? Ada bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, dan bunga kemangi. Lebih tepatnya, setiap bunga-bunga tersebut memiliki pesan yang disampaikan. Seperti bunga kantil yang berarti kesuksesan lahir batin akan didapatkan dengan memanjatkan doa dan menghayati nilai-nilai luhur yang diajarkan leluhur mereka. Bunga melati
Puisi menyampaikan pesan ketulusan dalam melakukan segala hal, termasuk saat berziarah ke makam anggota keluarga yang telah tiada. Bunga mawar ini menyampaikan pesan agar tidak merasa memiliki segalanya di dunia ini. Artinya kita harus mengikhlaskan kepergian orang yang dicintai kembali di sisinya. Bunga kenanga memiliki pesan agar mencontohkan segala tingkah laku baik dari leluhur.